Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian As-Sahabah, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari manusia yang mulia, wanita yang luar biasa. Beliau adalah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menceritakan tentang sosok Sayyidatuna Fatimah. Beliau adalah Sayyidatun Nisa'i hadhil ummah, pemimpinnya perempuan umat ini. Wal bad'an nabawiyah, beliau darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintu Sayyidil Khalq, beliau adalah putri dari pemimpin makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ismuha wa nasabuha, nama beliau dan nasab beliau. Hiya Fatimah bintu Imamil Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Fatimah, putri dari pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Beliau Al-Hashimiyah, ya, wanita Al-Hashimiyah dari marga Hashim. Wa kanat tukanna umma abiha, beliau kunyanya adalah Ummu Abiha. Jadi kunyanya beliau itu Ummu Abiha. Kanat Fatimatu asghara banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahunna ilaihi. Fatimah adalah putri terkecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi yang paling muda, yang paling kecil. Jadi urutannya itu yang pertama Zainab, putri beliau yang pertama. Setelah Zainab adalah Ruqayyah, setelah Ruqayyah adalah Ummu Kulsum, dan setelah Ummu Kulsum adalah Fatimah. Naam. Sanatu maulidiha, kapan beliau lahir? Wakhtalafa, yani al ulama fi sanati maulidiha. Para ulama berselisih pendapat kapan Sayyidatuna Fatimah lahir. Sebagian riwayat mengatakan wulidat Fatimatu wal Ka'batu tubna, karena zaman itu kan belum ada tahun, ya. Yang diingat adalah kejadian. Beliau itu lahir wulidat Fatimatu wal Ka'batu tubna. Fatimah lahir ketika Ka'bah dibangun. Kapan Ka'bah dibangun? Ini bukan dibangun pertama kali, bukan. Kalau dibangun pertama kali sejak zaman dahulu kala. Maksudnya pernah terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga menghantam dindingnya Ka'bah. Terus kafir Quraisy semuanya
membangun Ka'bah, membangun ulang. Itu terjadi ketika Nabi umur 35 tahun. Berarti Rasulullah umur 35 tahun itu Sayyidatuna Fatimah lahir. Tengerane ya kata orang Jawa, tandanya adalah pokoknya Siti Fatimah itu lahir ketika ada pembangunan apa? Ka'bah, dan itu Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Jadi ketika Nabi umur 35 tahun itu ada banjir yang menghantam dinding Ka'bah sehingga rontok, rusak Ka'bah itu. Maka kaum kafir Quraisy bersepakat, mereka duduk musyawarah, karena Quraisy itu ibaratnya dipilih oleh Allah untuk menjaga Ka'bah turun temurun, sehingga Quraisy ini namanya jelek kalau sampai membiarkan Ka'bah apa? Rusak. Itu tanggung jawab moral, karena memang seluruh jazirah Arab itu seakan-akan mempercayakan Quraisy sebagai penunggu Ka'bah. Maka nggak boleh ini dibiarkan. Mereka kumpul, kemudian bersepakat wajib kita membangun lagi Ka'bah yang rusak ini. Maka mereka bersepakat agar tidak boleh ada harta haram masuk ke pembangunan Ka'bah. Berkumpullah mereka, mengumpulkan duit, tidak boleh upah perjudi, nggak boleh uang perjudian, nggak boleh uang riba, nggak boleh uang mahar perjudian, karena zaman dulu itu budaknya suruh jadi pelacur. Itu nggak boleh semuanya, harus uang yang benar-benar uang halal. Sehingga ketika terkumpul, mulailah dibangun Ka'bah. Ketika dibangun Ka'bah, kafir Quraisy kehabisan dana yang halal. Ini kan sudah sering saya sampaikan ya, cuma untuk mengulangi aja. Kehabisan dana halal sehingga Ka'bahnya belum selesai dibuat minimalis, sehingga sampai sekarang sampai lihat itu ada setengah lingkaran itu kan. Kalau lihat Ka'bah kan di sampingnya ada setengah lingkaran begini yang disebut dengan Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi sebenarnya Ka'bah yang sekarang ini kita lihat dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim lebih besar Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena zamannya Nabi Ibrahim Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran itu dimasukkan sehingga lebih besar. Jadi Hijr Ismail belum tercover dengan bangunan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti Fathu Mekah, ya Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, terus Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi Fathu Mekah. Rasulullah mengatakan kalaulah bukan karena mereka ini baru-baru masuk Islam, saya robohkan, saya runtuhkan Ka'bah yang ini dan akan saya perluas seperti Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim. Tapi sayang mereka ini baru masuk Islam, takut nanti malah menimbulkan gejolak, maka dibiarkan dulu sama Nabi. Lah nanti datang khalifah itu dihilangkan yang zamannya Nabi itu. Hijr Ismail diapakan? Dimasukkan. Terus datang lagi khalifah, oh tidak cocok sama zamannya Nabi, dibongkar lagi, dikeluarkan lagi. Setelah itu ada konsensus ulama, sudah nggak boleh lagi dudak-odek ini. Nah sampai sekarang ini Hijr Ismail apa? Intinya ini mengembang ceritanya ya. Intinya pada waktu terjadi banjir bandang menghantam dindingnya Ka'bah, dinding Ka'bah runtuh, rusak. Lah disitulah kaum kafir Quraisy membangun. Lah disitulah Siti Fatimah lahir. Jadi kesimpulannya kurang lebih Siti Fatimah itu lahir ketika terjadi pembangunan Ka'bah, dan itu ketika Nabi umur berapa tadi? 35 tahun. Berarti Sayyidatuna Fatimah lahir 5 tahun sebelum Rasul diangkat jadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Berarti Siti Fatimah lebih lahir duluan daripada Siti Aisyah. Karena perjumpaan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu sudah saya terangkan bahwa Siti Aisyah ini lahir, ada yang mengatakan 4 tahun setelah Rasul diangkat jadi Nabi, ada yang mengatakan 5 tahun setelah Rasul ini diangkat jadi Nabi.
Berarti Rasulullah umur 44 tahun Siti Aisyah lahir, atau Rasulullah umur 45 tahun Siti Fatimah lahir. Sehingga kalau berdasarkan riwayat ini, selisih umur antara Siti Fatimah dengan Siti Aisyah berapa tuh? Kurang lebih 9 tahun. Berdasarkan riwayat yang ini, karena riwayat banyak. Ya, 9 tahun lebih tua Fatimah, atau bukan lebih tua, lebih muda Aisyah. Ya, kalau tua kan kayak tua, lebih muda Aisyah gitu. Kemudian wangqata'a nasalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa min Fatimah. Seluruh keturunan Rasul terputus. Maksudnya begini, seluruh silsilah nasabnya Nabi terputus kecuali dari jalurnya siapa? Fatimah. Jalurnya Fatimah ini yang masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak 7. Ya. Siapa saja? Al-Qasim, anak pertama anak laki-laki yang pertama. Dan dengan nama Qasim inilah Rasulullah berkunia Abul Qasim. Wafat kecil, jadi nggak punya anak, sudah nggak punya keturunan lagi. Rasulullah nggak punya keturunan dari Qasim, dan Qasim sendiri wafat ketika kecil. Terus hal indaka min syai', hei Ali, kamu, apakah kamu punya sesuatu untuk mahar? La, saya nggak punya ya Rasulullah. Jadi Ali ini kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu miskin, dan Rasulullah waktu kecil sempat dirawat Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah menikah sama Khadijah dan ekonomi sudah mapan, maka Rasulullah itu ingin balas budi, ingin meringankan bebannya si paman. Maka Rasulullah datang ke Abu Thalib, ya pamanku, biarlah Ali ini saya apa? Saya pupu, ngerti pupu ya? Saya asuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil ikut Nabi. Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil ikut Rasulullah SAW. Nah, sehingga ya dadek mantu tapi kecil bareng Nabi. Ketika mau nikah yang ditakoni Ali ini, duwe apa kok niki li? Kamu mau saya nikah sama Fatimah, punya apa sebagai mahar? Ya, Ali kan memang fakir. Ya, pada waktu itu maksudnya. La, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, "Amma fa'alta ad-dir allati asabtaha?" Tuh, dan kemarin baju perang yang kamu miliki sebagai bagian apa? Ghanimah perang Badr itu, kamu kan punya baju perang. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk memberikan baju perangnya itu kepada siapa? Fatimah sebagai apa? Jadi maharnya pakai baju perang. Ya, baju perang itu ada harganya, bukan nggak ada harganya, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Atiha, berikanlah baju perangmu." Baju perang ini kalau bahasa kita apa? Zira, ya. Kalau bahasa Arabnya dir', ad-dir'u. Nah, akhirnya dikasihkan sebagai apa? Sebagai mahar. Tazawwaja Aliyun Fatimah fi Rajab. Fatimah menikah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pada bulan Rajab. Sanata maqdamihimil Madinah. Kapan nikahnya? Awal-awal sampai di kota Madinah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah awal-awal itu nikah Siti Fatimah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tetapi kumpul barengnya, wabana biha marji'ahu min Badrin, tapi kumpul satu rumah, yaitu ketika selesai perang Badar. Dan perang Badar itu ya terjadinya adalah pada tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, nyampe di Madinah setahun itu tidak ada perang. Baru tahun kedua ada perang, namanya perang apa tadi? Perang Badar. Jadi
Ali bin Abi Thalib menikah sama Siti Fatimah ketika awal-awal nyampe di Madinah hijrah, tapi belum dikumpuli, belum satu rumah. Kapan satu rumahnya? Itu tahun kedua setelah perang apa tadi? Perang Badar, dan perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, fadailuha, apa saja keutamaan Siti Fatimah. Yang pertama, beliau adalah seutama-utama wanita. Qalat Aisyah tuh, yang ngomong ini bukan sembarang orang, Aisyah yang ngomong. Qalat Aisyah tuh, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma ra'aitu qad ahadan afdala min Fatimati min ghairi abiha. Tidak pernah aku melihat seorang yang lebih utama daripada Fatimah selain bapaknya. Yang nomor 1 ku ya Rasulullah. Tapi setelah itu tidak ada yang aku lihat lebih baik dari siapa? Fatimah. Ini pujian Fatimah, pujian siapa? Siti Aisyah kepada Siti Fatimah. Dan pernah dulu saya sampaikan ke antum, pernah terjadi konflik, bukan konflik ya, perselisihan di kalangan istri-istri Nabi, di kalangan istri-istri Nabi, karena para sahabat itu kalau ngasih hadiah selalu nunggu Rasul di gilirannya siapa? Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain minta tolong sama Siti Fatimah. Siti Fatimah, tolong disampaikan kepada papamu agar papamu menyampaikan kepada para sahabat Nabi, kalau ngasih hadiah jangan selalu di gilirannya siapa? Aisyah. Makanya Fatimah nyampe ke Nabi. Dan ini sudah saya ceritakan, itu sudah sering saya ceritakan di tempat ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengadu kepadaku tentang Aisyah, tentang binti Abi Bakar. Maka ada apa dengan Aisyah wahai Fatimah? Kemudian diceritakan, istri-istrimu mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dijelaskan sama Nabi. Setelah itu tidak mau lagi Fatimah ketika tahu jawaban Nabi, bahwa Nabi itu yang kemarin sudah saya jelaskan ke antum semuanya. Ya, artinya di sini Fatimah ini jadi wasilah antara istri-istri Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ceritanya detail sudah saya sampaikan dulu. Jadi ini keutamaan yang pertama, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, riwayat khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata khutut. Rasulullah pernah membuat garis 4. Buat garis 4. Seret. 4 garis. Rasulullah bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, seutama-utama perempuan ahli surga Khadijah yang pertama. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam dipilih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kami pilih engkau wahai Siti Maryam, ya, dari semesta alam ini. Nanti saya ceritakan insyaallah khusus tentang siapa? Siti Maryam. Ya, bagaimana Siti Maryam itu kok dipilih Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam ini termasuk yang dipilih Allah bahkan sampai kelahirannya. Jadi itu kan keluarga Imran. Ada surat namanya surat Ali Imran. Ali artinya apa? Keluarganya Imran. Imran ini punya istri. Istrinya baik, Imran juga baik. Terus istrinya ini nazar, ya Allah, karena lama gak punya anak, maka berdoa, bernazar di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, aku nazar kepadamu, kalau anakku ini lahir, maka aku jadikan dia pelayan tanah suci. Pelayan apa? Baitul Maqdis. Karena suwe gak duwe anak, nazar, ya. Nazar kalau sampai nanti anakku lahir ya Allah laki-laki,
maka aku abdikan putraku untuk menjaga Baitul Maqdis. Itu nadarnya siapa? Istrinya Imran. Ditunggu-tunggu, ternyata yang lahir bukan laki-laki. Ternyata yang lahir apa? Perempuan. Sedih istrinya Imran ini. Karena dia nadar, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadar bahwa bayi yang dalam kandunganku ini kalau lahir laki-laki, aku akan didik dia untuk menjadi penjaga bait Allah. Yaitu apa? Masjidil Aqsa. Falamma wada'atha, tetapi ketika lahiran ternyata cewek. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anakku cewek. Ya, gak seperti apa dugaannya, nadarnya. Terus akhirnya dikasih nama, inni samaituha Maryama. Aku kasih nama anakku Maryam. Kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuk melindungi anakku ini, si jabang bayi ini, dan anaknya nanti dari setan. Makanya dalam riwayat ada bayi yang enggak nangis ketika lahir. Di antaranya ya, yang semua bayi yang normal mesti nangis ketika lahir. Kecuali dua orang ini, yaitu Siti Maryam dan Nabi Isa. Karena didoakan oleh neneknya dulu, Nabi Isa itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan untuk anakku ini dan putranya nanti. Makanya Siti Maryam ketika lahir tidak nangis. Begitu juga dengan Nabi Isa, lahir tidak nangis. Dan termasuk satu-satunya di antara, bukan satu-satunya, di antara manusia yang bisa ngomong ketika bayi adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Maryam ya, Siti Maryam. Kemudian yang nomor berapa? 4, wa Asiyah. Asia, siapa Asia itu? Imra'atu Fir'aun. Bikin lihat saya. Di dalam Al-Quran, kata-kata istri itu kadang-kadang pakai imro'ah, kadang-kadang pakai zauj. Paham gak sih? Contoh Abu Lahab pakai apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pakai apa? Imro'ah. Wa imra'atu Fir'aun, pakai imro'ah. Betul apa enggak? Tapi kadang-kadang pakai lafaz zauj. Apa bedanya Ustaz? Perhatikan. Sama-sama artinya istri. Kadang diibaratkan dalam Al-Quran pakai lafaz imro'ah, kadang pakai lafaz zaujah atau zaud. Contohnya Rabbana hablana min azwaj, zaud, azwaj jamak. Kadang pakai zaud, kadang pakai imro'ah. Kalau antum teliti nih, kalau yang bermasalah itu nggak pakai zauj. Kalau yang bermasalah pakai apa? Imro'ah. Imro'atu Fir'aun, Imro'atu Nuh. Kan masalah-masalah itu. Imro'atu Abi Lahab. Tapi kalau zaud mesti yang baik-baik. Rabbana hablana min azwaj. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika. Jadi yang baik-baik pakai lafaz zaud, yang kurang baik-baik pakai lafaz imro'ah. Termasuk istrinya gubernur Mesir yang Nabi Yusuf itu, yang goda Nabi Yusuf. Itu pakai lafaz apa? Imro'ah, Imro'atul Aziz. Betul apa enggak? Itu mesti rumah tangganya kacau. Ceritanya itu gubernur apa pejabat Mesir itu nggak bisa berdiri, anunya nggak bisa berdiri, sehingga wanita ini haus nggak pernah disentuh. Tahu-tahu ada siapa? Ada Yusuf, makanya tergoda. Kayaknya nanti kita perlu ngaji apa sirah Nabi dari Adam sampai apa? Dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita kan belum ya. Mungkin Sabtu Rahman sudah mungkin ya. Terus kita lanjut. Keutamaan yang pertama, sebaik-baik wanita. Khairun nisa'il alamin arba. Sebaik-baik wanita dunia ada 4. Maryam, Asiyah, Khadijah,
wa Fatimah. Ya, Khadijah sudah kita jelaskan dulu, Fatimah sekarang. Ya, dua ini Maryam sama Asia insyaallah nanti akan kita ceritakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi yang keutamaan yang pertama tadi wanita yang terbaik. Yang kedua pemimpin para wanita di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahlil jannah." Pemimpinnya para wanita ahli surga, Fatimah. Kemudian keutamaan yang nomor 3, Fatimah ini adalah ahli bait Nabi dan satu-satunya keturunan Nabi yang tersisa. Jadi seluruh dzurriyyah Nabi sekarang ini nasabnya ke siapa? Ke Siti Fatimah. Ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah menghilangkan kotoran untuk kalian wahai ahlul bait, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Fatimah, mengumpulkan Ali, mengumpulkan Hasan wal Husain. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan haula'i ahli baiti, mereka ini ahli baitku. Fatimah, Ali, Hasan, Husain, mereka ini adalah ahli baitku. Tapi ahli bait itu ada perbedaan, versi Syiah dengan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu bait menurut versi Syiah itu adalah Ali, Fatimah dan keturunannya. Titik, sudah. Bukan koma, titik. Ini adalah ahli bait menurut versi Syiah, yaitu keturunan Ali, ini Fatimah, Ali dan keturunannya. Itu saja. Bahkan Khadijah tidak dimasukkan. Bahkan putra-putrinya Khadijah dari Rasulullah tidak dimasukkan. Adapun Ahlul Bait dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seluruh keturunan Bani Hashim yang masuk Islam. Jadi seluruh keturunan Bani Hashim yang masuk Islam itu adalah Ahlul Bait. Ya, termasuk Abbas, termasuk Ja'far, termasuk Hamzah. Pokoknya semua yang keturunannya Bani Hashim itu Ahlul Bait. Ya. Dan juga istri-istri Rasulullah. Istri-istri Rasulullah juga termasuk Ahlul Bait. Kemudian yang nomor 4, keutamaannya Siti Fatimah adalah beliau ini orang yang diantara orang yang paling mirip Nabi. Jadi Fatimah ini diantara orang yang paling mirip Nabi. An Aisyah akbalat Fatimatu tamshi ka'anna misyatahu misyatur Rasul. Telah datang Siti Fatimah, dia jalan, saya lihat jalannya Siti Fatimah persis jalannya Nabi. Kata siapa? Kata Siti Aisyah, jalannya Fatimah itu mirip dengan cara jalan Rasulullah. Tahu enggak cara jalan Nabi? Kayak turun dari tempat yang tinggi. Kalau turun dari gunung ya mendaki. Kayak tempat dari tempat tinggi. Jadi nggak santai. Orang Indonesia tok yang kelemer itu. Orang lain tidak ada kayak gitu. Ya, orang Indonesia wallahu akbar. Makanya kalau lihat kelewas kayak orang Indonesia ini. Orang lain tidak ada yang kayak gitu. Orang luar tuh tok gitu. Kalau orang Jawa itu masih kelemer itu. Nggak tahu saya kok bisa gitu. Ya, marhaban bibnati. Ya, Rasulullah ketika Fatimah datang itu senang dan Rasulullah berkata, "Marhaban bibnati." Selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasaha an yaminihi. Terus didudukkan Nabi di sebelah kanan. Jadi ini Aisyah nih cerita tentang bagaimana dulu Fatimah kalau datang ke Nabi, begitu loh. Kata Aisyah, kami melihat Fatimah datang, itu jalannya Fatimah mirip dengan jalannya Nabi. Kemudian kalau datang Rasulullah senang sumrengah dan Rasulullah berkata, marhaban bibnati,
Selamat datang wahai putriku. Senang Rasulullah kalau ditamui siapa? Fatimah. Thumma ajlasaha an yaminihi, terus didudukkan Nabi di sebelah kanannya. Thumma asarra ilaiha hadisan, terus dibisiki nih Fatimah nih. Dibisiki. Fabakat, terus nangis. Setelah dibisiki Nabi itu nangis Fatimah. Thumma asarraha ilaiha hadisan, terus dibisiki lagi yang kedua. Terus ketawa. Terus setelah itu Siti Aisyah berkata, "Ma ra'aituka al-yawm aqrabu farahan min huznin." Tidak pernah aku melihat seperti hari ini. Alangkah dekatnya antara kesedihan dengan sukacita. Barusan tadi engkau bersedih, sekarang engkau ketawa. Kok begitu dekat lagi antara kesedihan dengan kegembiraan? Ada apa wahai putri Rasulullah SAW? Tapi enggak mau cerita. Ya, Siti Fatimah tidak mau cerita. Tetapi ketika Rasulullah wafat dan Rasulullah dikubur para sahabat, baru Siti Fatimah cerita ke Siti Aisyah. Kenapa kemarin dulu itu kok beliau dibisiki pertama itu sedih nangis, dan dibisiki lagi kok ketawa tersenyum? Baru disampaikan. Rasulullah kemarin itu berkata kepadaku, "Inna Jibril kana yu'aridunil bil Quran fi kulli sana marrah." Biasanya malaikat Jibril itu wahai Fatimah datang kepadaku tiap tahunnya sekali. Ya, tetapi untuk tahun ini Rasulullah datang kepadaku untuk tetapi Jibril tahun ini mendatangiku 2 kali untuk memurajaai Al-Quran. Jadi setiap tahun itu Jibril datang turun memurajaai Nabi Al-Quran. Dersan nek jare wong pondokan. Paham ya? Untuk mengingat hafalannya Nabi, untuk dikuatkan hafalannya Nabi. Setiap tahun malaikat Jibril. Itu ketika kapan? Ramadan. Makanya Ramadan dijuluki Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tidak cukup di situ. Malaikat Jibril tiap Ramadan datang ke Nabi untuk memurajai Al-Quran. Dan Rasulullah kalau sudah ketemu Jibril menjadi orang yang lebih dermawan daripada biasanya. Rasulullah sudah dermawan, tapi kalau sudah didatangi Jibril lebih dermawan lagi. Ya, kayak angin yang berhembus kata riwayat. Ya. Tapi untuk tahun ini aku didatangi Jibril 2 kali. Artinya itu tanda bahwa Rasulullah sebentar lagi apa? Wafat. Perhatikan, wa innaka awal ahli bai'la fa innaka khadara ajali. Itu menunjukkan bahwa sebentar lagi aku wafat. Maka disitulah Siti aku akan sebentar lagi wafat dan engkau adalah ahli baitku yang pertama kali menyusul aku. Engkau adalah ahli baitku yang pertama kali menyusul aku. Maka fabakaitu, aku menangis karena tahu kalau Rasulullah sebentar lagi wafat. Kemudian aku dibisiki lagi, "Ala tardina an takuni sayyidan nisa'il alamin?" Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah menjadi pemimpinnya para wanita di surga? Fadhahiktu, maka aku ketawa. Nah ini ya, jadi dikasih kabar Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, An Ali anna Fatimata radhiyallahu anha istaqat ma talaqqa minar ruha mimma tatkhanu fabalagha anna Rasulullah ata bi safa'atatu tas'alu khadiman falam tuwafiquhu fadhkurat li Aisyah faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadhakara dzalika Aisyatu lahu fa'atana wa qad dakhalana madaji'ana fadhhabna liqaumin. Nah, jadi Siti Fatimah ini pernah mengeluh kesulitan hidup karena ya punya gilingan. Zaman dulu kan nggak ada seleb. Kalau mau buat roti makanan berarti kan harus diapakan? Dialuskan dulu, betul ya? Maka pakai ini loh, pakai apa jenengin? Ya, gilingan. Roha itu gilingan artinya. Dan capek kasar gitu kan. Siti Fatimah ini taat, nggak punya pembantu. Nah, ya, akhirnya Siti Fatimah ini dengar katanya atau bukan katanya, dengar kalau ayahnya itu membawa para tawanan, budak-budak itu loh. Makanya Fatimah ini minta agar Rasulullah itu ngasih ke beliau apa? Beberapa pembantu. Ya, tetapi
tidak berhasil. Dia minta tolong Aisyah. Jadi Fatimah ini minta tolong siapa? Aisyah. Supaya disampaikan. Ini menunjukkan ya hubungannya Siti Fatimah itu dengan siapa? Sangat dekat. Itu saya heran sama orang Syiah yang mencela-cela Siti Aisyah, itu heran kita orang. Hubungannya Fatimah sama siapa? Aisyah itu baik banget, baik banget. Di antara hubungan anak putri Nabi dengan istri Nabi yang paling dekat di antaranya Aisyah ini. Ya. Jadi minta tolong sama Aisyah, "Wah Aisyah, tolong kalau Rasulullah datang sampaikan bahwa saya itu butuh pembantu begini. Disampaikan oleh Siti Aisyah. Itu putrimu itu kasihan, membutuhkan pembantu. Dia itu ngulek tepung, buat tepung, semuanya kerja semua sendirian. Ya. Kalau Ali kan sibuk perang, sibuk jihad fisabilillah kan gitu kan, kasihan ini. Kasih satu. Enggak dikasih sama Nabi, terus didatangi sama Nabi. Nabi datang ke rumahnya Fatimah. Pada waktu itu Ali sama Fatimah sedang rebahan. Ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah berkata, "Ala makanikum." Sudah, kamu jangan bergerak, sudah di situ aja. Didatangi sama Nabi. Kata Ali, perhatikan. Kata Ali, "Hatta wajadtu bardu qadamaihi ala sadri." Sampai aku merasakan dinginnya kedua telapak kakinya di atas dadaku. Itu maksudnya gimana itu? Bagaimana? Kata Ali, sampai aku menjumpai apa tadi? Dinginnya telapak kaki Nabi yang di atas dadaku. Berarti masih tidur apa gimana? Dalam? Ya, intinya dekat banget itu Rasul sama Ali. Akhirnya dinasihati karena intinya Siti Fatimah ini minta pembantu untuk meringankan pekerjaannya. Maka dinasihati. Ini berarti Rasulullah itu subhanallah tidak mendidik. Rasulullah itu mau apa bisa itu. Tapi Rasulullah tidak mau mendidik anaknya cinta dunia, tidak mau. Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumahu. Maukah kalian berdua saya tunjukkan sesuatu yang itu lebih baik daripada yang kalian minta berdua? Ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta berdua itu. Idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira arba'an wa thalathina hamdan thalathan wa salina wa sab'an thalathan wa salina. Kalau kalian hendak tidur, bertakbirlah sebanyak berapa? Arba' wa thalathin, 3-4 kali. Wa hamdan thalathan wa thalathin, dan bertahmid 3 kali. Wa sabhan, dan bertasbih 3 kali. Fa inna dzalika khairan lakum mimma sa'altumahu. Itu lebih baik daripada yang kalian meminta itu. Ini para ulama mengatakan zikir itu mempunyai kekuatan. Kata para ulama ini, zikir itu mempunyai kekuatan. Ini orang minta dikasih pembantu, gak dikasih malah dikasih apa? Zikir, supaya tenang hati dan sebagainya. Iya. Jadi nggak dikasih akhirnya. Tapi di situ ada pelajaran bahwa Fatimah dekat sama Sayyidatuna siapa tadi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya, wa arada Ali ibn Abi Thalib an yatazawwaja ghairaha. Ali bin Abi Thalib ini ingin menikah lagi, ingin poligami. Padahal Rasul masih hidup dan Siti Fatimah juga masih hidup lah, poligami kok ya, masih hidup. Jadi intinya ceritanya Siti Fatimah ini mau dimadu. Wa arada Ali ibn Abi Thalib an yatazawwaja ghairaha. Ali pengen nikah lagi. Padahal mantune Rasulullah lagi. Ya, Rasulullah masih hidup, tapi pengen nikah lagi. Yuridu an yankihahu ya bintu Abi Jahal, dan yang ingin dinikahi Ali ini putrinya Abu Jahal. Bayangkan, ini Rasulullah SAW punya putri namanya Fatimah. Ali pengen nikah lagi, langsung dinikahi anak Abu Jahal. Fadhahabat ilaihi Fatimah, maka Fatimah datang ke Rasulullah. Tak terima Fatimah ya. Fadhahabat ilaihi Fatimah faqalat lahu yaz'umu qaumuka annaka la taghdab li banatika
Wahai ayah, kaummu mengira bahwa engkau enggak, wahai ayahku, kaummu mengira bahwa engkau enggak punya marah terhadap orang yang ingin menikahi putrinya Abu Jahal. Maksudnya mantumu gitu, apa ini? Ali. Kok koyo apa meneng-menengai ya Rasulullah? Sudah tahu kalau Ali mau apa? Nikah sama putrinya Abu Jahal. Rasulullah itu tidak bisa lihat Fatimah sedih. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika dilapori sama siapa? Oh, Ali dilabrak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iso-iso lho Pak begini. Wis dipupukat cilik kok iso. Mana ini? Wa inni aqra'na wallahi la tajtami'u bintu Rasulillahi wa bintu aduwillahi inda rajulin wahidin. Demi Allah, tidak boleh disatukan putrinya Rasulullah dengan putrinya musuhnya Allah. Fataraka Aliyun al-khidbata, maka Ali meninggalkan lamarannya. Padahal hampir jadi, enggak jadi akhirnya. Akhirnya enggak jadi, ya. Dimpet sama Ali sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, selang beberapa bulan Fatimah radhiyallahu anha juga wafat. Setelah itu poligami. Pada waktu Rasul masih hidup, Fatimah masih ada, nggak mau nyakiti dan masih sabar. Tapi ketika Fatimah wafat, nah, menikah. Banyak yang dinikahi Ali. Di antara yang dinikahi Ali adalah Umamah. Umamah itu keponakannya Fatimah. Fatimah itu punya Mbak Yu, namanya siapa? Zainab binti Rasulillah. Zainab punya suami namanya Abul As. Menikahlah Abul As sama Zainab. Ini ceritanya panjang itu. Nanti saya ceritakan, kalau cerita Zainab saya ceritakan. Punya bocah kecil, anak kecil cewek namanya Umamah. Antum pernah dengar Rasulullah sholat gendong bocah kecil? Itu Umamah yang digendong Nabi itu. Banyak yang keliru, dikira Hasan Husain. Paham nggak Ustaz? Rasulullah pernah sholat sambil gendong bocah kecil. Kalau Rasulullah rukuk sujud ditaruh, kalau berdiri diambil lagi digendong. Itu anaknya Zainab, cucunya Nabi. Namanya siapa tadi? Umamah. Kalau Hasan Husain itu Rasulullah sujud di pedang kri'i, dinaiki. Nah, Rasulullah itu takut, aku ini ngadeg lugur kabeh rek loro iki. Rasulullah sujudnya dilamakan sampai sak tuwe jadi wong Jawa. Ketika sama Hasan sama Husain sudah baru Rasulullah berdiri. Ya, karena takut cucunya jatuh. Lah, Umamah disenangi Nabi, dicintai Nabi luar biasa. Lah, kan nggak boleh dalam Islam mengumpulkan wanita dengan bibinya, tidak boleh. Saya menikahi wanita plus bibinya juga, tantenya juga saya nikahi. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ada dua enggak boleh dikumpulkan. Wanita dengan saudarinya, wanita dengan bibinya enggak boleh. Atau bibi dengan ponakan enggak boleh. Kapan menjadi boleh? Kalau salah satunya sudah, kalau sudah wafat boleh. Tapi ketika masih hidup enggak boleh. Lah ketika Fatimah wafat, Ali radhiyallahu anhu menikah sama Umamah. Menikah sama Umamah dan juga menikah sama wanita-wanita yang lain. Dan anaknya Ali itu banyak, enggak hanya dari Fatimah. Banyak yang salah paham. Ada seorang tokoh terkenal namanya Muhammad bin Hanafiyah. Pernah dengar? Enggak pernah dengar? Muhammad bin Hanafiyah. Antum kalau lihat sejarah ada orang namanya Muhammad bin Tabi'in. Muhammad bin Hanafiyah itu anaknya Ali. Tapi enggak dinasabkan Muhammad bin Ali, Muhammad bin Hanafiyah. Hanafiyah itu wanitanya Ali. Ya, jadi nanti kalau antum lihat di tarikh atau di sejarah ada nama Muhammad bin Hanafiyah, itu anaknya Ali. Ya, dari wanita lain selain siapa? Fatimah, namanya Hanafiyah. Ya, untuk membedakan antara keturunan Fatimah sama tidak, disebut Muhammad bin Hanafiyah. Tapi beliau Muhammad bin Ali, ahli bait juga. Kenapa kok ahli bait menurut ahlu sunnah? Kenapa kok ahli bait? Karena anaknya Ali, bukan karena Fatimahnya, tapi karena Ali. Ali sendiri kan ahli bait toh. Ahli bait apa enggak? Ahli bait kan anaknya keturunan Bani Hashim. Ya, karena keturunan Bani Hashim. Nah, sedikit lagi, mauqifu Fatimah min maradin wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ketika Rasul sakit keras. Kanat radhiyallahu anha muhibbatan li abiha mahabbatan syadida. Dulu Fatimah ini sangat mencintai Rasulullah. Ya, sangat menghormati, mencintai dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, bahkan Rasulullah wafat, itu Siti Aisyah sedih dan mengatakan, "Ya abata ajaba rabban da'a, ya abata min jannatil firdausi ma'wah, ya abata ila Jibril nan'a." Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai ayahanda, surga Firdaus adalah tempatmu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Itulah intinya. Kemudian ada masalah dikit itu setelah wafatnya Rasulullah antara Siti Fatimah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, itu selesai, Fatimah datang ke Abu Bakar minta warisannya Rasul. Wahai Khalifah Abu Bakar, mana hartanya ayahku, warisan untukku? Gak dikasih sama Abu Bakar. Ini hadis yang paling disenangi orang Syiah untuk diungkap-ungkap, untuk menunjukkan kekejamannya atau teganya siapa? Abu Bakar, dan untuk menjelek-jelekkan Abu Bakar. Dan memang hadisnya sahih. Hadisnya memang apa? Sahih. Jadi Siti Fatimah ini datang ke Khalifah Abu Bakar minta warisan ayahnya. Karena Rasulullah itu punya tanah di tanah Fadak. Tanah Fadak, ya. Jadi kasih sama Abu Bakar, dan Abu Bakar ngomong, "Wahai Siti Fatimah, keluarganya Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Engkau dan keluargamu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku ini mendengar bapakmu sendiri yang ngomong. Saya ini mendengarkan abamu sendiri berkata, la nurat, kami para nabi la nurat ma taroknahu sodaqah. Harta kami tidak kami wariskan. Semua yang kami tinggalkan menjadi sodaqah. Kan ada hadisnya kan, sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kami para nabi mewariskan ilmu. Gak dikasih sama Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang gak mau menyelisih Nabi. Gak pakai perasaan. Gak pakai apa? Perasaan. Yang benar jejak ya dilaksanakan. Makanya Abu Bakar mengatakan, keluarganya Rasul lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja wahai Fatimah, aku ini mendengar ayahmu sendiri yang mengatakan, kami para nabi tidak meninggalkan harta, yang kami tinggalkan akan menjadi apa? Sedekah, tidak mewariskan harta. Hanya pulang Siti Fatimah dengan kecewa, sampai gak diwawu Abu Bakar. Ngerti gak diwawu ya? Gak nek jari wong gini disiwak lah, gak gelem jak ngomong. Pokoknya gak gelem lah. Sampai ketika Fatimah ini sakit-sakitan, itu datang Abu Bakar. Ali nunggui Siti Fatimah. Ali berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, Khalifah datang menjengukmu. Kayak pertama berat begitu, dibujuk sama siapa? Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya lego. Akhirnya tidak ada masalah. Terakhirnya nggak ada masalah, saling mencintai, dan memang saling mencintai. Abu Bakar nggak mencintai Fatimah sama sekali. Perhatikan, di antara dalil yang membenarkan ucapannya Abu Bakar adalah nanti ketika Ali jadi khalifah tidak ngambil tanah Fadak itu untuk dirinya dan anak-anaknya. Paham nggak maksudnya? Logikanya kalau tanah Fadak itu benar-benar warisan Nabi, kan sampai ke Fatimah. Kalau Fatimah mati, berarti kan tanah itu kan milik ahli warisnya. Kalau Fatimah wafat radhiyallahu anha, berarti kan punya suami. Suami dapat 1/4 karena Siti Fatimah punya anak, kan gitu kan. Lah nanti Hasan Husain dapat asobah, kan gitu. Tapi kenyataannya nanti ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib jadi apa? Khalifah, beliau tidak mengambil tanah Fadak untuk dirinya dan keluarganya. Itu dalil bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib juga sama pendapatnya dengan siapa? Dengan siapa? Abu Bakar. Cuma itu menghormati siapa tadi? Istrinya saja. Nah, kemudian bagaimana wafatnya Siti Fatimah? An Urwa an Aisyah qalat Asyad Fatimatu ba'dan nabiyyi 6 ashhur. Jadi Siti Fatimah itu hidup setelah wafatnya Rasulullah cuma 6 bulan. Artinya Rasulullah wafat, 6 bulan berikutnya Siti Fatimah wafat.
Asyad Fatimah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhur. Siti Fatimah hidup setelah wafatnya Rasulullah 6 bulan. Wa dufinat lailan, dan dikuburkan di malam hari. Wa shalla 'alaiha Al-Abbas, yang memimpin salat jenazahnya adalah Al-Abbas. Al-Abbas, apanya Nabi Al-Abbas ini? Pamannya Nabi. Berarti Abbas ini apanya Fatimah? Ya, kakek paman, cucu. Wa nazala fi khufratiha, dan yang masuk lubangnya, lubang apa? Lahatnya ini. Jadi dalam Islam itu ada 2 cara membuat lubang kubur. Ya, lubang kubur. Ada 2 cara. Cara yang pertama syak. Syak itu begini. Dikeduk dulu begini. Terus ada tengah-tengahnya ada jegelongan. Itu syak namanya. Ditaruh di tengah-tengah yang ada jegelongannya. Terus ditutup begini, terus baru bisa dipahami ya. Itu syak. Cara yang kedua itu lahat. Orang Indonesia bilangnya liang lahat. Liang lahat itu kayak gimana Ustaz? Liang lahat itu begini. Kalau nggak gini berarti bukan liang lahat. Liang lahat itu begini. Paham? Ada iya, langsung kayak dilebokno sorokan mayit. Itu namanya liang lahat. Lahat itu bahasa Arab artinya miring. Dalam bahasa Arab lahat artinya miring. Mayitnya dimasukkan baru itu. Rasulullah itu dilahat, bukan disyak. Dan yang melahat Rasulullah itu adalah Abu Talha. Abu Talha itu adalah ayah tirinya siapa? Anas bin Malik, suaminya Ummu Sulaim. Ya, karena ketika Rasulullah wafat itu para sahabat bingung, dikubur di mana ya ini? Rasulullah dikubur di mana? Kata Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang nabi diwafatkan Allah kecuali nabi itu dikubur di tempat wafatnya. Maka bayangnya nabi itu di amben ya orang Surabaya bilang, ambennya itu disingkirkan terus dikeduk. Ya, yang ngeduk itu siapa tadi? Abu Talha, terus dilahat. Rasulullah dilahat. Nah, jadi yang masuk ke pemakamannya Siti Fatimah itu yang nyolati jenazahnya Al-Abbas. Adapun yang masuk ke liang lahat itu Ali bin Abi Thalib, suaminya sendiri, dan Al-Fadl. Fadl bin Abbas. Berarti masih keluarga lah. Fadl bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, masih keluarga semua, masih misanan dan kerabat begitu. Matat lailatul Tsulasa, beliau wafat pada malam Selasa. Ya, 3 hari 3 Ramadan. Ya, saya ulangi. Siti Fatimah wafat pada malam Selasa. Kemudian 3 Ramadan. Tahun 11 Hijriah, sama dengan wafatnya Nabi 11 Hijriah. Wahia bintu sab'a wa ishrina sana, dan umurnya Siti Fatimah wafat sab'a wa ishrina sana, 27 tahun. 27 tahun atau yang semisalnya. Wa makatat Fatimah ba'dan Nabi sittata ashhur wa hiya tadub. Siti Fatimah ya ada di dunia ini setelah wafatnya Nabi itu cuma 6 bulan. Itu pun beliau sedih ditinggal wafat sang ayah tercinta begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Al-Bait itu punya keutamaan, punya keistimewaan yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Ahli Bait. Ahli Bait itu punya hak khusus. Ahli Bait dapat doa dari Rasulullah, dari kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita enggak boleh dan haram dan dosa besar membenci Ahli Bait. Bahkan kita harus mengucapkan selawat kepada. Tetapi bukan berarti kita mengkultuskannya. Kita tempatkan pada tempatnya
dan cinta kita kepada mereka sejauh ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga mengatakan, wahai Fatimah, mintalah hartaku sesuka hatimu mumpung masih di dunia, tapi di akhirat, ingat hadisnya kan, aku enggak bisa nolong kamu. Dan Rasulullah mengatakan, ya, wallahi seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, niscaya aku sendiri yang akan potong tangan. Sehingga enggak ada keistimewaan karena ini hanya karena keluarga harus bebas hukum, tidak ada. Dan Rasulullah mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, tidak bisa dipercepat karena nasab keturunannya. Jadi kita hormati, kita muliakan, kita cintai, tapi tidak boleh dikultuskan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.